Bambang Nursena. Pak Bambang ini merupakan pendiri dari Institute for Syria Christian Studies ya Pak? Culture Studies. Dan ternyata dalam kancah nasional Pak Bambang Nursena ini mempunyai cara tersendiri menembus lintas batas interdenominasi, interreligius dan interkultural. Benar Pak? Kenapa Pak memilih langkah itu Pak? Begini, jadi yang pertama-tama gini, saya melakukan sebetulnya itu revolusi kebudayaan. Jadi saya ini bukan imam, saya orang awam, tetapi saya belajar lintas agama, saya belajar agama jadi religion Islam, ilmu tentang agama. Jadi ilmu agama berbeda dengan teologi. Kalau teologi memang di format untuk membela atau membuktikan kebenaran salah satu ajaran. Tetapi ilmu agama itu adalah mendeskripsikan masing-masing agama dalam presuposisi masing-masing. Jadi kita tidak boleh menilai agama orang dari frame of reference kita. Itu yang seringkali menjadi sumber kesalahpahaman. Jadi kita mesti menilai agama itu dari sudut pandang agama yang bersangkutan. Misalnya kita menyebut agama Hindu dan agama Buddha dan agama Konghucu itu agama bumi, Islam itu agama samawi. Ini menurut saya imperialisme doktriner. Karena apa? Setiap agama itu mengaku agamanya berasal dari langit, iya kan? Meskipun di dalam terminologi yang berbeda. Jadi saya kira orang Hindu pasti marah kalau dikatakan agamamu itu hasil kebudayaan. Tapi kalau agama saya itu dari Tuhan, itu pun dikasih embel-embel. Dari sekian agama lagi itu yang paling benar adalah saya, yang sebelumnya sudah kehilangan relevan. Nah, pola-pola imperialisme doktriner ini yang menurut saya ditembus. Tetapi kesulitannya apabila ini berangkat dari gereja, apabila saya harus menyatakan sesuatu dan itu keluar dari istilahnya kebijakan atau policy dari hierarki, saya bisa di anatema. Makanya saya harus berpikir bagaimana menciptakan sebuah form. Jadi impian saya itu seperti Paramadina. Cak Nur itu dikenal sebagai foundernya Yayasan Wakaf Paramadina, itu yang saya tahu. Beliau sebagai seorang muslim latar belakang NU, tapi bapaknya dari Gontor, dia sekolah di Gontor Muhammadiyah. Itu di Paramadina bisa ngumpul Jamiatul Wasliyah, NU, Muhammadiyah, dan mereka bisa mendiskusikan perbedaan dengan sangat baik. Saya terinspirasi kenapa di Kristen tidak bisa seperti ini. Misalnya orang NU itu kalau mau menyebut nama Nabi Muhammad harus ditambahi Sayyidina Maulana Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kalau Muhammad dia tidak boleh. Ada Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mirip saja dengan orang Katolik sama orang Protestan. Pertanyaan lagi nih Pak. Dalam seminar kali ini Pak Bambang memilih tema kafir dalam konteks kebinekaan di Indonesia. Sebenarnya kafir sendiri itu artinya sebenarnya apa sih Pak? Ini sebenarnya itu bukan tema saya. Bukan temanya ya Pak? Itu tema yang dikaji oleh ISDS bersama pikir. Kemudian kita bincang-bincang. Ini tema yang tepat karena apa? Orang-orang Cina, orang-orang Kristen ini merasa apa ya? Gerah dan minder wardah kompleks. Kok kita dikafir-kafirkan? Gitu loh kira-kira. Terus saya bilang kafir itu artinya apa? Oke, kita bisa bahas tentang kafir ya. Dari segi apa? Saya bilang. Dari segi teologis Pak. Oh boleh. Tapi kalau lebih tepatnya ya bukan teologis, karena teologis saja kan itu kan masing-masing agama punya perspektif yang berbeda. Tapi bagaimana kalau lihat dalam konteks kebangsaan publik? Apa bisa dikaitkan? Sangat bisa. Kenapa? Orang mau ngomong murtad, kafir, tobat, mu'alaf, itu kan sebetulnya ranah kedalam. Itu forum internal, itu bukan forum eksternal. Jadi ketika orang Islam mengatakan inna dina indalahil Islam, agama di sisi Allah Tuhan Islam, itu bukan pelanggaran Islam.
seperti saya mengatakan istri saya paling cantik tadi. Menjadi pelanggaran hukum apabila yang semestinya itu ranah intern kita paksakan ke ranah publik. Kan begitu kan? Makanya kita memilih negara Pancasila yang bukan negara agama, yang dasarnya tidak hanya satu agama, tapi juga bukan negara sekuler kayak Perancis. Orang pakai jilbab dilarang, tapi besar di Indonesia. Perancis saat itu nggak ada hubungannya dengan agama. Pakai salib juga dilarang karena itu konsekuensi di negara sekuler. Tidak ada simbol agama-agama tertentu. Kafir itu sesungguhnya dari bahasa Arab, artinya berasal di kata kafara yakfuru kufran. Kafara itu menutup. Ini menarik, kata kafarat dalam bahasa Ibrani juga menutupi dosa, penebusan. Makanya di Yom Kippur, hari raya penebusan. Bahasa Arabnya Yaumul Kafara. Kafarat itu menebus. Ya, jadi kafir itu menutup. Makanya orang yang menutup nikmat Allah namanya kafir bin nikmat. Kafir yang mengingkari nikmat Allah. Nah, kalau kita lakukan kata kafir seperti itu dalam konteks yang mestinya itu adalah konteks privat menjadi konteks kebangsaan, itu bisa kacau. Karena apa? Segala sesuatu yang tidak cocok dengan agama saya itu kemudian dipaksakan jadi undang-undang. Melaksanakan syariah itu tidak salah. Tetapi taknin syariah itu yang salah. Karena ketika kita memilih negara kita ini dasarnya Pancasila, syariah itu dilaksanakan di dalam ruang privat masing-masing agama. Orang Katolik punya hukum kanonik, begitu juga kita, ya kan? Tetapi tidak berarti bahwa jurisdiksinya gereja ortodoks itu berlaku di luar, kan? Nah, makanya Pak Din Samsudin salah kalau dia membandingkan khilafah dengan gereja Katolik, karena Vatikan itu konteksnya hukum kanonik itu mengikat ke dalam, tidak mengikat keluar. Tapi kalau Vatikan sebagai negara itu karena konvensi hukum internasional, bukan karena inherent dari gereja Katolik sendiri. Jadi kafir, orang yang di luar Islam biasanya disebut kafir. Itu masih membutuhkan pembahasan tersendiri. Ya. Tetapi kalau dalam sepanjang sejarah, kafir pun lebih politis dulu. Karena orang yang berbeda pandangan dengan rezim yang berkuasa pada zaman dulu namanya kafir. Nah, karena itu maka ketika Bhinneka Tunggal Ika kita itu hilang dari sejarah Indonesia, Tantular kan bicara tentang itu. Kemudian pada masa akhir Majapahit itu untuk tanah, dia menulis buku yang berjudul Banawa Sekali. Dia menggambarkan persembahan kepada raja yang sudah pulang ke alam ilahi itu dengan bahtera Pusparagam. Itu sebetulnya kalau dalam tafsiran saya, Empu Tanakung yang hidup di akhir kerajaan Majapahit itu ingin mengingatkan pada rezim bangsanya, pada para elit yang berebut kuasa, bahkan ada tren kawin dengan gadis-gadis asing, ya, dan itu intipan ideologi transnasional di pesisir-pesisir utara. Maka ingatlah kamu akan perahu-perahu Jum Majapahit. Majapahit. Ini Singasari, saya mau cobain. Negara maritim dan sekaligus negara agraris. Kita ini pasir, hawukir, ngagep, segoro, kang negara yang berlaut-laut, berpasir, berpantai-pantai, ya, bergunung-gunung dengan bandar-bandar yang besar. Tapi hanengenan di pasar, tetapi memprioritaskan sawit. Mana negara ini kok hilang sekarang? Portugis sudah menginter di pasir pantai utara. Mana sekarang pedagang-pedagang Cina, orang Arab itu sudah mau menghilangkan negara kita. Kembalilah kepada substrat. Bangsa kita ini menjadi besar apabila kita mengakui kemajuan. Betul, ketika Majapahit hilang, Sirna hilang kembali 1478. Ideologi transnasional yang mengatasnamakan agama. Ketika itu stigma kafir itu. Itulah, maka menurut saya penting sekali kalau orang sudah mulai menuduh orang lain dari sudut pandang kita, seperti saya katakan pendekatan ilmu agama tadi, maka Bhinneka Tunggal Ika itu sudah meninggalkan negara ini akan runtuh kembali. Jasmira, jangan sekali-kali. Kalau seperti ini, faktanya sekarang, Bang, orang dengan demikian mudah kan ngomong, lu kafir, lu kafir, lu kafir, lu kafir. Sedangkan
sebenarnya kita sendiri nggak suka gitu loh sebenarnya dikatain kafir, karena sebenarnya kan ada istilah di Alkitab bahwa kafir itu kan tidak terminologinya berbeda dengan yang istilah di agama Islam. Nah, untuk menjembatani perbedaan itu gimana, Pak Bambang? Perbedaan antara apa? Perbedaan antara, karena kan artinya pun beda. Kalau kita melihat di Alkitab, arti kafirnya beda, sedangkan dengan di agama Islam juga kafirnya beda. Nah, kalau kita misalnya sebagai kita orang Katolik, orang Kristen, orang Ortodoks, kita tidak suka kita dikatain kafir. Tetapi untuk tapi untuk apa ya, memberikan penerangan kepada mereka, pencerahan bahwa bukan begitu loh. Menurut saya ada 3. Itu tinggal siapa yang bicara. Karena ukuran isi otaknya orang itu kan beda-beda tuh. Kalau kita paksakan nanti bicara terlalu tinggi, terlalu teologis, malah orang tidak tahu. Yang paling sederhana, sebuah stigma itu harus dilawan dengan kontrastigma. Jadi ketika orang mengatakan saya kafir dan saya marah, itu akan berlanjut. Tapi kalau orang mengatakan kafir, saya bangga jadi orang kafir. Mau apa lagi saya bangga? Padahal kafir di mata saya itu komunitas anti fanatisme, anti fanatisme, anti intoleransi, dan anti rasisme. Kafir di mata saya adalah kaum atau suka berpikir. Kamu nggak pakai pikiran, kan gitu kan? Jadi ini melawan dengan cara sederhana. Tetapi sebetulnya itu karena ini kan pertarungan wacana, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan ulasan teologis sekalipun tidak langsung berhadapan dengan orang, tapi kita juga ada tahu. Tapi justru kita nggak boleh ngomong kafir pada saudara kita, ya kan gitu loh. Betul. Ayatnya itu di Injil Matius. Kamu telah mendengar hukum nenek moyang kita, maksudnya Musa. Ya. Jangan kamu membunuh. Siapa yang membunuh harus dibunuh. Kalau hanya itu, KUHP juga ngomong begitu. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun, itu tindak pidana namanya dotslah, pembunuhan biasa. Kan sama, siapa membunuh harus dihukum. Tapi Yesus tidak sekedar bicara itu. Dia bicara di balik itu apa? Pembunuhan itu kan muncul dari kebencian, kemarahan yang terus-menerus yang tidak terkendali. Karena itu sebelum kamu membunuh, hilangkan kebencian. Sebelum kamu berzina, hilangkan pikiranmu ngeres tentang perempuan. Makanya memandang perempuan dan mengingininya, kamu sudah berzina dalam hatinya. Itu yang dulu disebut membangun pagar mengelilingi Torah. Itu disebut dalam salah satu traktat Yahudi Talmud, namanya Ethic of the Fathers. Itu disebut Pirkei Avot. Itu Torah lisan, itu disebut sebagai, kalau ini orang Yahudi saya pinjam aja, saya tidak menarik itu, tapi saya pinjam kata-kata itu untuk melihat konteksnya dulu. Musa menerima Torah dari sini, lalu memberikannya kepada Yehosua. Yehosua memberikannya kepada para sektim, para tua-tua Israel. Para sektim memberikannya kepada para nevim, nabi-nabi. Nevim memberikannya kepada Enas Knesset Hagedollah, kepada orang yang memegang pengadilan di mahkamah agama. Makanya nanti ada mahkamah agama. Fungsinya ada 3. Yang pertama, Torah itu untuk mengajar murid-murid, kan, dan muncul kata Talmid, Talmud, murid. Kemudian yang kedua, untuk untuk memutus sidang di pengadilan, karena Taurat itu dianggap hukum positif oleh orang Yahudi. Dan ketiga, membangun pagar mengelilingi Taurat. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu membangun pagar mengelilingi Taurat. Tetapi aku berkata kepada, barang siapa marah kepada saudaranya harus dihukum. Jadi suasana batinmu itu yang diselesaikan dulu. Dan barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, ini Romo Daniel dan bahasa Yunaninya raka. Itu sesungguhnya hanya transliterasi dari bahasa Aramaik. Raka itu artinya gini, misalnya orang Yahudi mengatakan ini dalam Talmud itu, ada seorang Goyim bertemu dengan orang Yahudi, orang Goyim bertemu sama orang Yahudi. Di rumahku ada makanan lezat yang siap disajikan untuk. Apakah itu yang lain bertanya?
daging babi yang segar. Si Yahudi mengatakan raka, tidak pantas orang Yahudi makan bersama orang beriman karena banyak makanan yang haram. Jadi umpatan teologis itu raka. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ketika kamu mengatakan raka, sebetulnya itu kan ada kriminalisasi secara teologis. Theological killing itu mengawali namanya physical killing. Seorang yang mengatakan kalau tidak punya kekuasaan hanya ngedumel saja, tapi kalau dia punya kekuasaan paten. Nah, itu yang dihindari oleh Tuhan Yesus. Makanya kalau di dalam Alkitab bahasa Aramaik Pesita itu dikatakan Wikul demar le akuhe raka. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya raka, dan ini yang diambil dalam teks asli Yunani, kemudian dikatakan mehayabku, seharusnya harus diserahkan kepada nusta, bet nusta kepada rumah mahkamah pengadilan. Wedimar, dan siapa yang mengatakan satunya itu lela, itu dalam bahasa sini itu sebetulnya bahasa Ibrani, Yesus mengambil kata muri, dia harus diserahkan mehayabku kihina dinura, diserahkan kepada jahanam yang menyala-nyala. Sebetulnya itulah dosanya Musa, sehingga dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Musa mengatakan, dengarlah hai murid, sima'u na hamuri, hai orang durhaka. Kalau jahil dalam bahasa Indonesia seperti ortodok salah pahami, artinya kalau jahil, jahil aja diserahkan ke neraka. Ini jahili temannya, bukan itu maksudnya. Jahil di situ artinya merampas hak Tuhan untuk menilai orang. Musa itu, hai kamu orang durhaka, padahal kamu telah merampas hak Tuhan. Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Betapa kekristenan memiliki, Tuhan Yesus mengajarkan kita memiliki pengadilan itu haknya Tuhan. Makanya kalau dari persepsi iman ortodoks, saya tahu kebenaranku ada, tetapi saya tidak berhak tahu kebenaran tidak hadir. Di satu pihak kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai seorang ortodok, tapi di pihak lain kita tidak mendahului Tuhan. Terus yang terakhir, yang ketiga, jawab yang tahu maksud kafir itu apa, kan gampang saja. Ketika orang mengatakan misalnya, kafirlah orang yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Tidak ada orang Kristen yang berdoa bismil abi wal ibni wal ummi, tidak ada, demi nama Bapa dan Ibu dan anak. Dan juga tidak ada orang Protestan yang menyanyi ketiga dari yang tiga, berarti kan bukan saya itu. Iya toh? Agia Triada yang disebut di Tunggal Maha Kudus itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada Bapa, Putra, dan Ibu. Ini bisa dijelaskan konteksnya apa, dan itulah yang saya katakan bersama para Madinah, perlunya theological dialog. Nah, memang gerakan ini tidak melalui gereja, tapi melalui awam, supaya kalau ada apa-apanya gereja tidak jadi korban, kan gitu kan. Nah, supaya juga teman-teman memahami gerakan saya yang suka menari ini, memang kadang-kadang harus diluruskan. Kadang-kadang kalau sudah terlalu banyak nari tidak mau baris, harus diluruskan. Saya kira Stop coba Bambang. iya, musiknya harus di stop, betul Musiknya itu. harus di-stop. Tinggal yang menabuh genderangnya siapa ya? Musiknya itu. Oke, terima kasih Pak Iya, Bambang. iya.